Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan motherboard ya. Jadi ini dari kawan, lemparan dari kawan ya. Dan untuk kode boardnya yaitu DAZGS AMB 6F1 Rep F ya, 6F1 revisi F. Nah, untuk kasus di motherboard laptop Acer E1 431 ini, yaitu ketika kita colokan baterai atau pasang di baterainya, kita on kan itu bisa hidup normal ya. Nah, di bagian LED indikator hidup, di bagian pen juga hidup, dan ini tampil ya normal ya. Akan tetapi di sini kalau kita lakukan pengecasan dia tidak bisa ngecas ya. Nah, kita coba matikan ya. Nah, seperti ini. Kita coba cas. Di sini untuk chargernya sudah terpasang ya, sudah tercolok ke strum PLN. Nah, kita coba colokan. Agak sulit ya, karena pakai satu tangan. Nah, setelah tercolok seperti ini, di sini di LED indikator tidak ada indikator chargingnya seperti ini. Kemudian ketika kita lepas, untuk di bagian baterainya itu pakai charger only, itu laptop bisa menyala ya seperti ini. Jadi kasusnya no charging ketika kita pasang baterai, ataupun ketika kita colok ke charger kemudian kita pasang baterainya, itu bisa ngecas normal ya. Nih, kita coba lihat, praktekan. Oke. Nah, saya simpan dulu handphonenya ya. Nah, ketika kita colokkan, LED indikator chargingnya itu bisa menyala ya. Nah, di sini LED indikator charging bisa menyala dengan cara colok terlebih dahulu di bagian jack DC-nya ataupun adapternya, kemudian kita colokkan di bagian baterai, maka bisa charging dengan normal. Akan tetapi jika kita cabut colokannya, oke, matikan dulu ya. Baterainya terpasang terlebih dahulu, kemudian kita colokkan chargernya. Nah, dicolok, LED indikator tidak menyala alias not charging. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi kasus motherboard Acer E1 431 ini? Oke, langsung kita eksekusi motherboardnya. Pertama-tama kita lepaskan dulu untuk strum adaptornya ya, kemudian di baterainya juga kita lepaskan. Dan untuk kasus no charging seperti ini di Acer E1 itu terjadi di strum V-in awal ya, strum besar, strum 19 volt. Biasanya terjadi masalah atau konslet di bagian MOSFET awal ya. Nah, biasanya di sini atau di sini ataupun di bagian MOSFET yang menuju ke baterainya. Nah, untuk cara mengetahuinya kita ukur saja untuk di bagian MOSFET yang sini ya. MOSFET yang ini biasanya itu short ataupun tersambung antara drain dan shortnya. Nah, kita coba ya, kita ukur manakah yang konslet. Di sini saya set untuk ampermeternya di mode dioda ya, dioda mode. Nah, seperti ini. Oke, nggak terlihat ya, di ini pakai charger ya. Nah, terlihat nol. Kita cek di bagian MOSFET yang ini dulu ya. Saya coba dekatkan untuk di bagian kameranya. Nah, kita ukur MOSFET di sini terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada nilai resistansi ataupun hambatannya tidak konslet ya. Nah, kita cek di bagian MOSFET yang ini. Nah, ini short ya. Ini short dari sini ke sini itu short ya. Nah,
Nah, jika sudah ketemu untuk MOSFET yang short seperti ini, kita coba cabut dulu, kita ukur lagi di luar motherboard ya. Untuk MOSFET-nya apakah ini short dari MOSFET ataupun dari komponen lainnya. Kita coba buka dulu. Di sini saya pasang aluminium foil ya. Nah, kita coba cabut terlebih dahulu untuk MOSFET yang ini ya, yang tadi kita ukur short. Nah, sekarang kita coba ukur ya, apakah masih short. Oke, di MOSFET-nya ini masih panas ya. Oke, saya jauhkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk sekarang kita coba ukur di bagian short dan gate-nya, short dan drain-nya. Nah, seperti ini. Oke, cari fokusnya dulu ya. Nah, sudah dapat fokus ya. Nah, di sini kita ukur di mode bus ya, ataupun diode mode. Nah, di sini kita ukur di bagian drain dan shortnya, kita ukur seperti ini. Ternyata di sini untuk di bagian MOSFET-nya itu short ya, full short. Nah, kita balik, kita bolak-balik seperti ini. Nah, ternyata short ya. Jadi untuk permasalahan kasus not charging di Acer E1 431 ini kemungkinan besar diakibatkan MOSFET yang rusak ini nih. Nah, kita cari untuk kanibalannya ya. Oke, ini dia, saya sudah dapat untuk kanibalannya. Nah, untuk penggantinya ini ya, kita coba cabut. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan ya. Nah, kita balik aja salah satu ya. Jadi ini untuk MOSFET yang kita baru cabut, ini MOSFET yang tadi kita ukur short. Nah, sekarang kita coba bandingkan untuk MOSFET-nya ya. Nah, nah ini masih di diode mode atau mode dioda, mode bus ya. Nah, kita coba ukur. Nah, di sini untuk gate ataupun drain dan shortnya itu tidak short ya, atau tidak menyatu. Kemudian kita coba gate-nya kita beri tegangan min. Nah, ketika kita beri tegangan itu dia baru bisa short ya, baru bisa short antara drain dan shortnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tegangan positif. Nah, dia langsung close lagi ya. Nah, ini ya, ketika kita beri tegangan negatif langsung short, open ya. Kemudian kita beri tegangan positif di bagian gate-nya, nah langsung close ya, atau tidak short. Nah, yang normal itu seperti ini ya. Jadi sekarang kita coba gantikan untuk MOSFET yang ini ya. Kita langsung pasang di sini. Oke, kita coba pasang ya langsung. Di sini saya tadi tidak ukur ya untuk di bagian motherboardnya, dikarenakan fix konslet di bagian MOSFET-nya ya. Jadi saya tidak ukur kembali untuk di bagian motherboardnya ya. Nah, jadi kita langsung coba pasang aja untuk MOSFET yang tadi konslet dengan MOSFET yang baru, atau copotan ya, bukan baru ya.
kita tunggu dingin sampai dingin dulu ya. Nah ini saya buka lagi untuk di bagian terbakar sedikit ya. Kita tunggu saja ya sampai temperaturnya atau motherboardnya dingin ya. Saya bersihkan untuk di bagian plugnya. Masih panas. Masih panas, kita tunggu ya. Di sini saya jeda dulu untuk videonya ya, agar tidak terlalu lama untuk menunggu proses pendinginan motherboardnya. Oke, kita coba ya. Nah udah 40 derajat ya, sudah lumayan hangat. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Kita coba ukur kembali ya. Nah sudah 36, lumayan dingin ya. Nah di sini tadi saya belum coba ukur kembali ya, setelah kita pasang MOSFET apakah masih short atau tidak. Kita coba ukur kembali untuk di avometer masih di mode bus ataupun mode dioda ya. Nah masih, nah kita coba ukur. Nah di sini sudah tidak short ya, sudah tidak short ketika kita ukur di mode bus. Nah di sini tidak short ya. Nah setelah itu kita coba aja ya, langsung menggunakan charger dan adaptor. Apakah setelah kita pasang casan bisa ngecas? Kita balik. Sekarang kita coba pasang baterainya. Oke, kita coba tanpa baterai terlebih dahulu ya. Kita coba tanpa baterai. Kita coba hidupkan. Nah bisa hidup ya. Sekarang kita coba menggunakan baterai. Nah bisa hidup ya, bisa on. Oke, tidak kelihatan di bawahnya. Nah indikator bawahnya juga on ya. Sekarang kita coba matikan. Kita colok charger dalam kondisi baterai terpasang ya, yang tadinya ketika baterai terpasang tidak bisa ngecas ya. Nah ini untuk LED indikator chargernya sudah nampil. Kita coba lihat ya. Nah ini dia sudah tampil. Kita coba hidupkan. Bisa hidup ya. Jadi untuk kerusakan Acer E1431 yang not charging ketika kita pasang baterai terlebih dahulu ya, ketika baterai terpasang kemudian colokan charger itu tidak bisa ngecas. Kemudian setelah kita lakukan penggantian di bagian MOSFET-nya, sekarang laptop sudah bisa melakukan pengecasan. Oke, jadi di sini fix ya, untuk mesinnya sudah bisa melakukan pengecasan. Jadi cukup mengganti di bagian MOSFET-nya saja. Laptop sudah bisa kita gunakan secara normal kembali. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu dan salam sukses. Oke, mana tadi ya penggantinya ya, ini dia. Oh ini dia nih, ini dia MOSFET yang sudah kita ganti. Lupa ya tadi nggak diperlihatkan. Nah ini MOSFET yang sudah kita ganti.